Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Di akhir-akhir ini kita mendengar berita yang sangat mengejutkan. Para wakil kita dan para pekerja kita tahu dari dulu para pekerja kita itu sudah menyalahi tugas dan tanggung jawabnya. Padahal mereka bekerja untuk negara, bekerja untuk rakyat, tapi mereka memperkaya diri sendiri. Nah, sekarang seperti itu juga. Wakil-wakil kita yang kita suruh mewakili, jadi mereka supaya mewakili kita di parlemen dalam rangka mengawal tegaknya negara, mengawal berjalannya negara, supaya negara ini benar-benar menjadikan maslahat, manfaat, dan adil kepada seluruh rakyatnya, ternyata juga sibuk memperkaya diri sendiri. Tapi saudara dan saudariku, seburuk apapun DPR, jangan pernah dibubarkan. Seburuk apapun partai, jangan pernah dibubarkan. Ingat, di setiap komunitas, di setiap kelompok, selalu ada orang-orang baik, juga ada orang-orang buruk. Bahkan di dalam diri kita, ini ada baik, ada buruk. Nah, dengan adanya penyeimbang, contoh di dalam diri kita ada baik, ada buruk. Kapan kita berlaku buruk? Biasanya saat tidak terlihat orang. Kapan kita berlaku baik? Biasanya saat terlihat orang. Berarti kita butuh orang lain yang menyertai kita supaya keburukan kita terkontrol. Sama pejabat pemerintah. Karena ketika monarki, ketika negara kita berbentuk kerajaan atau berbentuk khalifah, itu potensi kejahatannya kepada rakyat lebih besar. Kita diingatkan di dalam Al-Quran bagaimana Raja Fir'aun, bagaimana Raja Namrud. Kenapa begitu diktator? Sehingga rakyat hanya jadi budak. Pejabat-pejabat tunduk. Sampai-sampai Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengkritik. Juga pada masa kekhalifahan, khilafah, kita tahu, kita baca sejarah berapa banyak ulama-ulama yang dibantai oleh khalifah karena dia berbeda pendapat dengan khalifah, karena dia berpandangan berbeda dengan khalifah. Maka bentuk monarki itu potensi jahatnya lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau bentuk seperti sekarang ini Indonesia, memang ya perlu, sangat perlu. DPR itu tetap dibutuhkan, partai itu tetap dibutuhkan. Jadi seburuk apapun partai jangan dibubarkan, seburuk apapun DPR jangan dibubarkan. Untuk apa? Penyeimbang eksekutif. Nah, itu penyeimbang eksekutif. Supaya pemerintahan waspada, pemerintahan hati-hati karena dikontrol dan dikawal oleh DPR. Sebaliknya DPR juga perlu kehati-hatian. Nah, yang perlu diperbaiki apa? Sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya, sistem ininya yang harus diperbaiki. Bagaimana sistem-sistem pemerintahan, sistem pelaporan, sistem lain-lainnya ini diperbaiki. Terus siapa yang harus memperbaiki sistem tersebut?
Siapa yang harus memperbaiki tata kelola tersebut? Siapa yang harus memperbaiki manajemen pengawasan tersebut? Tentu orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar, orang-orang yang tanggung jawab, dan orang-orang yang pandai. Di negara kita ini sudah banyak orang pandai, tapi hilang kejujuran, hilang keamanahan, hilang tanggung jawabnya. Mereka diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, kita butuh orang-orang yang benar, pandai, benar, pinter. Untuk apa? Supaya kita bisa menegakkan pemerintahan yang baik. Nah, maka saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, yuk kita bersama-sama memperbaiki diri. Kita jangan acuh tak acuh terhadap politik, jangan. Selama ini kita acuh tak acuh. Kita tidak peduli. Kita milih orang yang mau bayar kita, yang mau ngasih duit 50.000, 100.000, 150.000. Tapi kita tidak melihat kualitas orangnya, tidak melihat ketakwaan orangnya. Yuk, di 2024 ini kita jangan melihat pemberiannya. Kita jangan lihat penampilannya, tapi lihat seperti apa kualitas orang tersebut. Seperti apa ketakwaan orang tersebut. Seperti apa tanggung jawab orang tersebut. Kita sudah pilih mereka, kita sudah dukung mereka, kok ternyata mereka mengkhianati kita. Itu kan sayang. Semoga ini bisa menjadi motivasi supaya kita tidak terdorong emosi, bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Tidak. Jangan dibubarkan, karena partai politik tetap penyeimbang. Penyeimbang jalannya pemerintahan. DPR penyeimbang jalannya pemerintahan. Selagi ada DPR walaupun buruk. Kenapa? Karena begini. Umat itu kan tidak akan bersepakat dalam keburukan. Walaupun orang-orang DPR itu buruk, tapi ketika melihat pemerintahan buruk, korup, mereka pun akan protes. Sama. Walaupun pemerintahannya itu buruk, ketika melihat DPR-nya itu buruk yang kemudian berseberangan dengan pemerintahannya pun akan bertindak. Di sini akan terjadi penyeimbang. Tidak bisa berjalan dalam keburukan semua, itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran kita sebagai warga negara harus ikut aktif di dalam perpolitikan. Kita harus ikut. Jangan acuh tak acuh. Semoga Allah berikan kita hidayah, taufik, dan semoga Allah berikan kita bimbingan menuju pada kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.